Sungguh Engkau yang terbaik bagi setiap kami Tuhan Yesus. Tiada yang lain. Kami ada sampai hari ini. Kami menikmati hidup kami sampai hari ini. Karena Engkau Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Buat hadirat-Mu yang kami menikmatinya Tuhan. Disukakanlah hati-Mu Tuhan Yesus dengan pujian penyembahan kami siang hari ini. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Khususnya bagi hamba-Mu Tuhan Yesus. Sebab tanpa pengurapan-Mu Tuhan, hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Hamba-Mu perlu hikmat-Mu. Terima kasih Bapak, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Siapa yang suruh duduk ya? Enggak duduk, silakan duduk. Canda siang-siang bercanda. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat saya. Dan siang ini saya menggantikan my brother. Ya. Oke. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau hari-hari ini gembala kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang orang benar, rumah orang benar, karakter orang benar, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya. Dan hari-hari ini kita merayakan kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus, saudaraku yang dikasih Tuhan. Sesungguhnya 2000 tahun yang lalu itu terjadi dan kita hanya memperingati. Yang menjadi pertanyaannya buat saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apakah saudara sudah mati atas daging, atas nafsu, atas kehendak kita? Apakah kita sudah mati, saudaraku yang dikasih Tuhan? Dan apakah kita sudah bangkit dari kematian itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudaraku, bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus itu yang menjadikan kita menjadi orang-orang benar. Amin. Itu yang membuat kita menjadi orang-orang yang benar. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oleh karena darah dan tubuh Yesus. Dan siang hari ini saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa saya percaya karakter orang-orang benar itu, karakter orang-orang yang sudah percaya Tuhan, itu sudah sama seperti Kristus. Sama seperti karakter Kristus, amin. Siapa yang karakternya sama seperti Kristus? Gak ada yang berani loh. Gak ada yang berani. Siapa yang karakternya sama seperti Kristus? Gak ada yang berani loh. Jadi percuma dong Tuhan Yesus itu. Mati, bangkit, nanti naik ke surga bagi setiap kita. Amin. Padahal gembala kita menyampaikan bahwa orang benar memiliki karakter Kristus. Rumah orang benar harus memiliki hati sama seperti Kristus, lemah lembut, memaafkan, sukacita, iya kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan cuma jadi pengetahuan aja nih. Amin. Dan orang-orang benar itu juga merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tiap-tiap pagi, siapa yang suka telat? Ngasih renungan. Kita saudaraku, kita ini orang-orang benar. Coba kasih tahu kiri kananmu. Yakin gak lu orang benar lu? Balas lagi, emang lu yakin juga?
Haleluya. Nah, siang hari ini saya mau membawakan tema, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mahkota kehidupan dan janji Allah itu disediakan bagi orang benar. Jadi bagi setiap kita anak-anak Tuhan, orang yang sudah percaya Tuhan, bahwa mahkota kehidupan itu sudah disediakan. Dan janji Tuhan itu ada di dalam kita, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk mendapatkan janji, untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu ada proses di dalamnya. Itu yang harus kita jalani, saudaraku yang dikasih Tuhan. Baik, kita akan baca Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Dikatakan seperti ini, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di sini dikatakan, hilang. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu dan janji Allah itu di dalam kita, ada proses yang harus kita alami. Ada pencobaan-pencobaan, ada ujian-ujian yang harus kita jalani dan lewati. Apakah kita setia di dalam ujian itu? Apakah kita setia di dalam proses yang Tuhan berikan kepada kita? Saudaraku, James Buyan, asal Inggris, mengatakan seperti ini. Jika kamu melewati pencobaan sesulit apapun, ketahuilah bahwa Tuhan sedang bekerja di dalammu untuk membentukmu menjadi pribadi yang tidak bercacat dan penuh sukacita di hadapan tahta Kristus. Kamu tidak diabaikan Tuhan, kamu tidak sendirian. Dalam segala hal dan dalam situasi apapun, Tuhan sedang menyempurnakan kamu. Amin. Dan oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan pernah takut, jangan pernah goyah, jangan pernah lari dari masalah. Lari dari semua pencobaan-pencobaan yang kita alami, saudaraku. Sebab ada firman Tuhan mengatakan, Wahyu 3 ayatnya yang ke-19a, dikatakan seperti ini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Saat kita mau mendapatkan mahkota kehidupan, mau mendapatkan janji-janji yang Tuhan sediakan bagi kita, kita butuh proses, saudaraku. Pada saat kita diproses, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita merasakan masalah itu mulai terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan, sesungguhnya bahwa setiap kita orang percaya, orang benar. Saat mendapatkan proses itu, bahwa Tuhan mengasihi kita. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, Tuhan mengasihimu. Kamu juga. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada hal yang perlu kita pahami, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat kita orang-orang percaya untuk mendapatkan janji Tuhan, untuk mendapatkan mahkota Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, orang-orang benar, kita mesti harus memiliki, ini yang pertama adalah
kita harus memiliki ketaatan dan penguasaan diri. Serta dapat bertahan dalam situasi dan kondisi apapun di saat masa ujian dan pencobaan itu berlangsung dalam hidup kita. Kalau kita mau mendapatkan mahkota kehidupan itu, mau mendapatkan janji Tuhan itu, kita harus memiliki ketaatan dan penguasaan diri, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat proses itu datang dalam hidup kita. Satu Korintus 9 ayatnya yang ke-25 sampai ke-27. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita, orang-orang benar, orang-orang percaya, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku, saudara, orang-orang percaya, tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Oh, ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mahkota kehidupan dan janji Allah itu, ada dua wilayah yang harus kita pahami, saudaraku. Tadi di ayatnya yang ke-26 dikatakan, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Berarti ada orang-orang yang di muka bumi ini melakukan hal yang sama, tapi mereka mendapatkan mahkota yang fana, saudaraku. Tapi bagi kita orang-orang percaya, orang-orang benar, saudaraku, kita melakukan itu semuanya untuk mahkota yang abadi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ternyata ayat firman Tuhan ini berbicara tentang menjangkau jiwa-jiwa, saudaraku. Bahwa kalau kita mau mendapatkan mahkota kehidupan itu, janji-janji Tuhan itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mesti harus bisa menjangkau jiwa. Inilah sesungguhnya proyek Tuhan, saudaraku, yang harus kita lakukan. Adakah kita hari-hari ini memiliki hati yang seperti itu? Adakah kita hari-hari ini berbicara tentang untuk mendapatkan mahkota kehidupan itu? Itu tentang surga, saudaraku. Mahkota kehidupan itu tentang surga. Mahkota kekekalan itu tentang surga. Kalau kita melakukan itu, kita mendapatkan dua bagian. Sesuatu hal yang di surga kita dapatkan, saudaraku, yaitu mahkota kehidupan itu. Dan janji-janji Tuhan itu di dalam dunia ini kita mendapatkannya juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya kita hari-hari ini sebagai orang percaya? Adakah hati kita sesungguhnya untuk melihat jiwa-jiwa di luar sana?
Adakah hati kita sesungguhnya untuk menyelamatkan jiwa, merampas jiwa? Dan semua yang kita lakukan, saudaraku, itu untuk bertujuan hal kerajaan surga. Kehidupan yang kekal, mahkota kehidupan yang abadi, saudaraku yang dikasih Tuhan. Hal apa yang sudah kita lakukan hari-hari ini, anak-anak muda? Kita buat sosmed sedemikian rupa supaya gereja kita bisa dikenal orang. Kita buat konten-konten yang luar biasa. Untuk apa? Kita melayani dengan dahsyat luar biasa. Buat apa, saudaraku? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau itu untuk gereja, kalau itu untuk diri kita sendiri, maka mahkota kehidupan itu tidak akan pernah ada dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak muda yang punya kreativitas yang luar biasa, mari luruskan tujuan setiap apa yang kita lakukan. Luruskan tujuan apa yang kita lakukan. Kalau semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa, ya itulah tujuannya, saudaraku. Tapi lihat, kita mesti harus tetap pelajari yang kita perbuat, saudaraku. Apakah ada jiwa yang diselamatkan dengan apa yang kita lakukan itu? Tapi kalau tidak ada, saudaraku, bertobat kita. Sungguh-sungguh bertobat, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada satu hamba Tuhan yang luar biasa, yang diurapi Tuhan, yang dipakai Tuhan luar biasa, dahsyat sekali. Orang mati aja bangkit, saudaraku. Bagaimana enggak dahsyat itu? KKR nasional, saudaraku, internasional, bangsa-bangsa mengundang hamba Tuhan ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, satu ketika hamba Tuhan ini yang sudah begitu luar biasa diagung-agungkan oleh jemaat Tuhan, tiba-tiba dia diundang satu gereja yang sederhana, saudaraku yang dikasih Tuhan, di negaranya dia. Dengan bertepatan waktu yang sama, ada negara lain yang mengundang dia, yang diberikan fasilitas, saudaraku, yang luar biasa. Dan sebagai hamba Tuhan, dia berdoa, saudaraku, kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku milih yang mana nih? Tuhan bilang, layani gereja yang sederhana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan hati yang bergejolak, saudaraku, dengan yang biasanya dia KKR ribuan orang, puluhan ribu orang, saudaraku. Tuhan suruh dia melayani yang gereja sederhana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia nego sama Tuhan. Tuhan, aku yang di sana aja. Negara sana, aku belum pernah ke sana. Ini kan negaraku sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan diam. Dan Tuhan katakan, terserah kamu. Pilih yang kamu mau, yang menurut kamu baik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hamba Tuhan ini, terima kasih Tuhan, ternyata Tuhan baik. Disuruh memilih dan dia pilih negara lain yang mengundang dia. Saudaraku seperti biasa, fasilitas yang sudah diberikan kepada hamba Tuhan ini, dan semua peralatan-peralatan yang luar biasa dahsyat mendukung pelayanannya, sudah dipasang semuanya,
Dan jemaat datang beribu-ribu orang. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi pada saat hamba Tuhan ini melayani saudaraku. Hadirat Tuhan itu tidak ada. Dia menangis saudaraku. Biasanya kalau dia panggil antar call, itu bergulung-gulung orang datang. Tapi dari mulutnya hari itu, dia mengundang antar call. Gak ada yang datang, satu orang pun gak ada yang datang ke depan. Ini hamba Tuhan yang terkenal saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa tujuan dari hamba Tuhan ini sudah melenceng. Dari apa yang Tuhan mau untuk dia kerjakan saudaraku. Dan dia bertobat saat itu. Dia minta ampun sama Tuhan. Dan dia dipulihkan Tuhan saudaraku. Untung Tuhan mau pulihkan dia. Kalau nggak mau dipakai lagi, bagaimana? Nah oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari semua pelayanan yang kita kerjakan, semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari untuk tujuan menjangkau jiwa-jiwa saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya, sebagai hamba-hamba Tuhan adalah ada harga yang harus dibayar saudaraku. Saat kita melayani Tuhan, saat kita menjangkau jiwa, saat kita penginjilan saudaraku, ada harga yang harus kita bayar saudaraku. Bukan begitu saja, langsung otomatis jiwa-jiwa itu datang, tidak mungkin. Ada harga yang harus kita bayar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat Matius 16 ayatnya yang ke-24. Matius 16 ayatnya yang ke-24, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita bayar saudaraku. Kita harus menyangkal diri kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat kita melayani Tuhan, kita harus menyangkal diri kita. Di dalam diri kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada roh, tubuh, dan jiwa. Kalau roh kita, setiap kita yang sudah percaya Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka roh kita itu sudah diselamatkan. Tapi ada bagian yang harus kita terus tiap-tiap hari, yang harus kita sangkal saudaraku. Apa itu? Tubuh kita. Tubuh kita itu berbicara tentang daging saudaraku. Yang dicubit masih bisa sakit selama kita masih ada di muka bumi ini. Kita masih harus menyangkal daging kita. Menyangkal tubuh kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saat kita melayani Tuhan, saat kita menjangkau jiwa, proses inilah yang terjadi dalam hidup kita. Ini yang mesti harus kita mengerti dan pahami saudaraku. Saat kita melayani, saat kita menjangkau jiwa. Dan yang berikutnya saudaraku yang mesti harus kita sangkali adalah jiwa kita. Di dalam jiwa itu ada 3 bagian, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Amin. Ini mesti harus bisa kita atur nih, saudaraku yang dikasihi Tuhan.
pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita. Ini mesti harus tunduk kepada Kristus yang kita layani. Kalau dikit-dikit, saudaraku, kita melayani, baperan, masalah tuh. Oh iya, masalah tuh. Dikit-dikit kita punya pikiran negatif melulu. Waduh, gak selesai-selesai tuh pelayanan kita. Dikit-dikit ego kita terus yang kita pakai. Teman-teman bilang, oh kita harus begini. Oh enggak, mesti harus begini. Enggak begini yang benar nih, udah begini. Yang benar itu begini. Enggak mau dengar yang lain, saudaraku. Itu egois namanya. Itu mesti harus kita sangkali, saudaraku, yang dikasih Tuhan. Berat enggak tuh? Wah, kalau kita lulus tuh ya, wih luar biasa. Pelayanan kita pasti diberkati Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Ini kalau cuma bicara saja gampang. Saudara-saudara bisa ngomong seperti ini. Tapi untuk melakukannya, butuh perjuangan, saudaraku. Butuh perjuangan, saudaraku. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang benar, saudaraku, kita harus menyangkal ini. Saya sering ngomong, bicara sama Christian, Jojo, Yafet. Hai, teman-teman, kita ini full timer. Kita itu full timer itu seperti ikan di dalam akuarium. Yang bisa dilihat dari sisi manapun. Dan itu sangat jelas terlihat. Jadi kalau hidup kita enggak lebih baik dari orang-orang yang di luar sana, maka pelayanan kita akan sia-sia. Dan bagi setiap kita hamba-hamba Tuhan yang melayani pengerja-pengerja, yang sudah melayani, mengabdikan dirinya, memberikan dirinya di ladang Tuhan, jangan main-main untuk hidupmu. Jangan sampai semua yang kau lakukan sia-sia dan tidak mendapatkan apapun yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa yang berikutnya kita mesti harus pikul salib dan konsisten mengikuti jalan dan rencananya Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, salib adalah penderitaan yang Yesus tanggung demi menyelamatkan manusia berdosa. Itu adalah tanda ketaatan kepada Bapanya. Jika ketika dia mengatakan bahwa kita harus memikul salib, artinya kita harus rela mengalami kesusahan, penderitaan atau kematian sekalipun dalam perjalanan kita saat melakukan pelayanan di ladang Tuhan. Kalau Kristus mau mati, saudaraku, buat kita yang berdosa, dan kita mesti harus wajib sama seperti Kristus. Kita mesti harus menyalibkan diri kita. Kita harus menyalibkan kedagingan kita, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Bahkan firman Tuhan katakan, mati sekalipun, kita mesti harus rela. Itu karena jiwa-jiwa saudaraku yang dikasih Tuhan. Begitu berharganya saudaraku jiwa itu di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan saat jiwa diselamatkan, beribu-ribu malaikat di surga itu bersuka cita saudaraku.
Dan mungkin kita pernah sering mendengar, saudaraku, bahwa harga satu jiwa itu, wah, itu beberapa ratus ekor babi. Ya, sering kita berkata seperti itu. Tapi sesungguhnya, saudaraku, harga satu jiwa itu adalah satu nyawa Tuhan di dalam orang itu. Bukan babi itu, saudaraku. Selama ini kita pernah mendengar seperti itu, bukan? Harga satu jiwa itu ya karena Yesus menyelamatkan orang Gerasa itu yang kerasukan setan-setan legion itu yang beribu-ribu. Dan dia minta pergi ke babi, saudaraku. Dan babi itu terjun ke jurang dan orang Gerasa itu diselamatkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, kita menganggap bahwa harga jiwa itu seharga babi itu. No. Bahwa darah Yesus yang menyelamatkan kita, saudaraku. Nyawanya ganti kita. Itulah harga satu jiwa. Dan oleh sebab itu kita wajib, saudaraku, untuk mengikuti teladan Yesus. Luar biasa, saudaraku. Hari-hari ini kita perlu mulai bergerak untuk menjangkau jiwa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayo jangkau jiwa. Kita ada berapa nih? 60. Minggu depan bawa satu jiwa, satu orang. Jadi 120 kita. Cuman satu jiwa loh. Rifan aja dapat satu jiwa. Benar. Loh kalian kemana? Udah dapat belum? Samuel ketawa dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari. Kalau kita mengatakan kita orang-orang benar, orang-orang yang percaya Tuhan, bahwa keselamatan itu bukan hanya diam, berhenti di dalam kita sendiri, saudaraku. Tapi keselamatan itu mesti harus kita berikan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Amin. Kasih tahu kiri kanan kapan lu bawa jiwa. Lu jangan cuma ngomong, lu juga kapan. Oh iya, saudaraku. Percuma sosmed kita itu kita benerin kalau nggak ada jiwa yang datang. Oh iya. Percuma. Dan mulai hari-hari ke depan, yuk mari. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita jangkau jiwa-jiwa. Untuk datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya membuat khotbah saya ini, saya juga bertobat, saudaraku. Banyak yang senyum-senyum. Ya, ternyata. Serius, saya juga bertobat. Dulu, saudaraku, saya ini siapapun yang ada di sebelah saya. Mau duduk, berdiri, tua, muda, saya pasti kena Injil itu. Dan saya pernah mau dilempar dari mobil, dari bus. Cuman gara-gara penginjilan. Oh ya serius. Dan saya punya saudaraku, saudara sepupu saya. Waktu itu, setiap kita kemana aja, mulutin ini pasti ngomong tentang kebenaran firman Tuhan. Ada aja caranya. Dulu sampai kita belajar, saudaraku, penginjilan 5 menit. 5 menit pasti dia terima Tuhan. Itu udah kita praktekkan, saudaraku. Yuk, anak-anak muda,
tukang gorengan, banyak tukang gorengan. Tapi jangan dipaksa, yuk ke gereja, yuk ke gereja. Satu ada kesaksian saudaraku, teman saya namanya Stefanus. Karena dia semangat saudaraku penginjilan, dia ke Pasar Senen saudaraku. Dia ke Pasar Senen, terus dia ambil keranjang, saudaraku ditumpukin, keranjang agak tinggi begitu. Jadi dia berdiri di situ. Terus di situ banyak sekali yang di Pasar Senen situ tuh ibu-ibu yang jualan sayur kan. Dia bilang, saudara-saudara mesti harus bertobat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Supaya saudara-saudara masuk surga. Siapa yang mau terima Tuhan Yesus, angkat tanganmu. Wah, luar biasa itu orang. Saudaraku, bukannya emak-emak itu angkat tangan saudaraku. Itu ada wortel-wortel yang dilempar saudaraku sama dia. Ada terong-terong yang dilempar. Gila lu, gila katanya. Tapi karena roh Tuhan saudaraku yang menguasai dia. Dia tetap memberitakan Injil Tuhan. Tetap memberitakan Injil Tuhan, saudaraku. Dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, khususnya anak-anak kuliahan, saudaraku. Banyak diselamatkan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa kalau kita mendengarkan penginjilan, mungkin saudara-saudara takut. Saudara-saudara, aduh, berat sekali. Ngapain mesti harus seperti itu? Tapi itu amanat agung Tuhan, saudaraku, yang harus kita kerjakan. Kalau kita mau mendapat mahkota kehidupan itu, ya kita mesti harus lakukan amanat agung itu. Poin yang kedua, saudaraku, bahwa ingatlah bahwa pencobaan-pencobaan, masalah-masalah kita saat kita melayani itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, itu tidak melebihi kekuatan kita. Semua akan baik-baik saja. Saudaraku yang dikasih Tuhan, semua akan baik-baik saja. Tahun 2005, saudaraku, saat Ambon mulai kondusif, saya pelayanan ke sana 3,5 bulan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita penginjilan bagi orang-orang yang seberang, saudaraku, sepupu-sepupu kita, saudara-saudara kita. Kita pernah dipanggil polisi, kita pernah diadili kepala suku, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita pernah diusir dari satu kampung. Dan itu sangat memberikan sukacita menurut saya. Karena firman Tuhan katakan, kalau saat kamu memberitakan Injil, dan mereka tidak mau menolak, bukan kamu yang ditolak, tapi Injil Tuhan itu. Aku, kata Tuhan, yang ditolak. Jadi kita percaya, saudaraku, apapun masalahnya, apapun cobaannya, saudaraku, saat kita memberitakan Injil, percayalah. Pasti ada jalan keluar buat Tuhan. Pasti Tuhan kasih solusinya, pasti Tuhan kasih penghiburan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Coba kita lihat, saudaraku, 1 Korintus 10, ayatnya yang ke-13. Ini ayat firman Tuhan yang familiar sekali. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Tuhan jamin kok. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yuk mari kubarkan api itu dalam hati kita. Ada satu hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Rasul Paulus. Ada yang kenal Rasul Paulus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Rasul Paulus itu, saudaraku, di 2 Korintus 11 ayatnya 23 sampai 33 itu menceritakan kisah perjalanan Rasul Paulus saat menginjili, saudaraku. Saat memberitakan firman Tuhan, saudaraku. Saudara-saudara bisa baca nanti, itu kisahnya luar biasa. Dia menahan lapar, saudaraku. Dia terombang-ambing di laut. Dia ditolak, saudaraku, dimasukkan ke ranjang untuk menyelamatkan dia, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia kadang-kadang puasa, enggak makan. Tapi Rasul Paulus mengatakan bahwa semua itu tidak melebihi kekuatan Rasul Paulus. Inilah yang harus kita pelajari, inilah yang harus kita teladani anak-anak muda yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita hanya begini-begini saja. Ibadah tiap minggu, begini-begini saja. Pelayanan luar biasa kita. Praise and worship-nya luar biasa, sosmednya hari-hari ini juga udah dahsyat, saudaraku. Tapi pastikan semua yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu untuk menjangkau jiwa, saudaraku. Tapi jika tidak ada jiwa yang terjangkau dengan apa yang kita kerjakan, kita mesti harus bertobat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu misionaris, saat saya membaca kisah ini, saudaraku, saya menangis. Saya bayangkan saat dia pergi misionaris. Saudaraku, namanya David Folt bersama istrinya. Dan mereka itu pergi ke Afrika pada tahun 1921. Mereka bawa anak-anaknya. Ternyata saat mereka masuk ke Afrika, ke Zaire itu, saudaraku, Afrika bagian dalam sana. Mereka nggak diperbolehkan masuk ke kampung itu, ke desa itu. Tapi mereka harus tinggal di tepi desa, di pinggir hutan, saudaraku, yang perbatasannya dengan desa mereka. Dan mereka nggak pernah menjangkau jiwa, saudaraku. Bertemu orang dewasa, nggak pernah. Tapi selama mereka berbulan-bulan di sana, bertahun-tahun di sana, saudaraku, mereka hanya bisa menjangkau satu jiwa. Dan itu anak kecil, saudaraku. Hari demi hari, saudaraku, di sana, di pinggir hutan itu, penuh dengan nyamuk malaria. Dan istrinya kena malaria, saudaraku. Istrinya kena malaria, saudaraku, pada saat itu dia hamil. Dan dia demam, istrinya demam. Dan dia mesti harus melahirkan di situ dengan dia sendiri. Yang menolong istrinya melahirkan, saudaraku. Dan terakhirnya, saudaraku, istrinya meninggal. Dan kedua anaknya yang berumur
3 tahun dengan 5 tahun, itu juga meninggal karena nyamuk malaria. Betapa susah hatinya si David ini. Susah hatinya. Dia mulai bertanya-tanya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa seperti ini? Anakku meninggal, istriku meninggal. Sementara cuma satu anak ini yang bisa kami jangkau. Sepertinya enggak terbayar. Kalau 3 meninggal, saudaraku, dapat satu kampung atau satu kota, mungkin masih ada imbalannya yang setara gitu. Tapi ini cuma satu, anak kecil. Dan David ini, saudaraku, dengan hati yang gundah gulana, dia keluar dari Zireh itu. Dia keluar dari sana, dia pulang ke negaranya, saudaraku. Dan dia mulai kecewa. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Karena pengorbanannya. Dia mengorbankan istri dan anak-anaknya, saudaraku. Dan beberapa tahun kemudian, saudaraku, terdengarlah berita bahwa satu anak yang kecil dulu, itu menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Yang menyelamatkan satu kampung itu. Dan dia memiliki sekolah teologi, saudaraku. Dan dia berkhotbah di mana-mana, saudaraku. Dan pada saat itulah, ada satu orang, anak dari David ini, saudaraku, ketemu dengan hamba Tuhan anak kecil itu. Yang zaman dulu diinjili sama papa mamanya. Dan dia ketemu dengan David, saudaraku. Dan David luar biasa. Dia begitu mengerti bahwa tujuan Tuhan itu dalam hidupnya. Sehingga dia pada saat dia meninggal, dia bilang, aku melihat Tuhan menjemputku. Dan dia memberikan tempat yang mulia bagiku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa satu jiwa, dari satu jiwa ini saudaraku, dia menyelamatkan banyak orang, banyak jiwa-jiwa. Dan David ini saudaraku mendapatkan mahkota kehidupan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari ada banyak teman-teman kita saudaraku di luar sana yang butuh pertolongan dari kita. Adakah hati kita buat mereka? Banyak mereka yang terikat saudaraku. Mungkin itu seks bebas. Mungkin itu obat-obatan saudaraku. Ada banyak hal. Adakah hati kita tergerak? Adakah hati kita punya belas kasihan itu pada jiwa-jiwa yang di luar sana saudaraku yang dikasih Tuhan? Saya pernah mendengar kesaksian saudaraku, satu orang anak muda yang di luar sana dia sudah begitu penatnya. Dan berkali-kali dia meniatkan untuk membunuh dirinya. Untuk mengakhiri hidupnya. Karena merasa tidak berarti hidupnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Suatu saat dia datang ke gereja. Dan anak-anak muda seperti ini dia datang. Dia berharap bahwa dia mendapatkan sesuatu yang baik di dalam gereja saudaraku. Ternyata berhari-hari, berbulan-bulan saudaraku, dia ikut ke gereja tidak mendapatkan apa-apa. Karena kenapa? Karena orang-orang, anak-anak muda yang di dalam gereja tidak menjadi contoh. Tidak ada perhatian terhadap anak muda itu. Pada satu titik tertentu saudaraku, dia jenuh dengan hidupnya. Dia bilang, ternyata di gereja juga sama. Saya enggak mendapatkan apa-apa. Lebih baik aku mengakhiri hidupku. Dan dia pergi naik
ke lantai gedung yang paling tinggi, menjatuhkan dirinya dan meninggal, saudara. Betapa sadisnya ini. Dan tahukah saudara, bahwa setiap orang yang ada di sekitar kita, orang-orang percaya, dan dia mengakhiri hidupnya dengan membunuh diri, saudaraku, maka dosanya itu akan ditanggungan kepada setiap kita. Dosa orang itu akan ditanggungkan kepada kita. Karena kenapa? Karena kita melalaikan firman Tuhan untuk kita beritakan kepada orang itu. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari perhatikan sekitarmu. Perhatikan lingkunganmu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan sampai dosa-dosa mereka ditanggungkan kepada setiap kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu orang anak kecil yang tiap harinya dia menjajahkan jeruk di stasiun kereta, saudaraku. Dan kadang-kadang dia masuk ke gerbong-gerbong kereta, saudaraku, menawarkan, menjajahkan buah jeruk yang dia jual, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan satu ketika, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kereta ini sudah berhenti dan semua penumpangnya mau keluar dari kereta, saudaraku, berdesak-desakan, sehingga anak kecil ini terjepit dan semua dagangannya tumpah, saudaraku, di dalam gerbong kereta. Dan gak ada satu orang pun, saudaraku, orang-orang yang keluar dari kereta itu memperhatikan dia. Dan semua sibuk untuk keluar dari gerbong kereta. Ada satu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menolong dia, mengambil setiap buah jeruk yang tumpah di dalam gerbong kereta itu dan dikasih di dalam keranjang anak kecil itu. Dan anak kecil itu, saudaraku, berkata, apakah Bapak Tuhan Yesus? Dan bapak ini diam, saudaraku. Kenapa kamu mengatakan seperti itu? Ya, karena setiap saya mau ke stasiun ini, saya melewati sebuah gereja. Kalau hari Minggu saya pernah mendengarkan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu menolong bagi setiap orang-orang yang lemah. Dan hari ini saya melihat pertolongan Tuhan itu dari Bapak. Dan Bapak ini katakan, nak, saya bukan Tuhan Yesus. Tapi saya pengikut Yesus. Dan anak ini katakan, Pak, apakah saya bisa ikut masuk gereja? Dan bapak ini bilang, ya, kamu boleh masuk gereja. Dan kamu bisa menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bapak ini adalah cerminan dari Kristus itu sendiri. Dan dia mendapatkan jiwa satu anak kecil ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mahatma Gandhi semua kita tahu bahwa dia mengatakan, saya sangat salut kepada karakter Kristus, apa yang saya baca dalam Alkitab. Tetapi saya tidak percaya dan saya tidak mengagumi orang-orang pengikut Kristus karena tidak menjadi teladan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mahatma Gandhi itu ditolak dari gereja, saudaraku, karena pakaiannya yang compang-camping. Saudaraku, mari hari-hari ini kita melihat sekitar kita. Mari kita, saudaraku, menjangkau jiwa-jiwa dengan baik, saudaraku. Ada kesaksian satu lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu keluarga muda. Dan dia terlibat dengan hutang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Waktu saya mendengar hutang ini,
Ya kalau 100 juta gitu, ya wajar lah ya. Ternyata pada saat dia ngomong ke saya, Om, utang saya itu tuh 2M. Saya bilang, ampun, itu duit apa-apa tuh. Bisa utang sampai sebesar itu. Masih anak muda, saudaraku. Umur 36 tahunan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dia konseling, ngobrol. Saya cuma dengerin aja, saudaraku. Enggak ada saya nasihatin, enggak. Saya cuma ngobrol, dengerin dia. Di akhir-akhir, dia sudah curhat, saudaraku. Dia bilang, Om, ini yang saya cari. Selama ini saya datang ke hamba Tuhan, saya belum ngomong, hamba Tuhannya udah ngoceh terus. Buka ayat firman, nasihatin saya terus. Padahal saya belum cerita masalah saya apa. Loh. Dia bilang, ini Om. Kadang-kadang dia nanya, saudaraku, dia jawab sendiri. Ya kan, lucu kan? Tapi itulah. Ya kita masih harus dengerin itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan terakhir dia bilang, Om, sudah saya mau pulang, doain saya. Tinggal didoain, saudaraku. Tiap minggu datang dia. Memberkati lagi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari anak-anak muda, ya, teman-teman kampus, teman kerja tuh, banyak yang bermasalah tuh, banyak saudaraku. Mari, jangan sampai, Om, jangankan dia, saya juga masalah. Bahaya itu. Bagaimana kita menjangkau kalau kita bermasalah mulu, gak selesai-selesai masalahnya. Baperan melulu, gak selesai-selesai lagi. Amin. Yuk kasih tahu kiri kananmu, yuk jangkau jiwa. Hanya satu caranya, saudaraku, untuk kita mendapatkan mahkota kehidupan itu. Jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jiwa-jiwa. Saat kita melayani Tuhan, penginjilan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ada jalan keluar. Tetap setia, lakukan yang terbaik buat Tuhan. Jiwa-jiwa. Setuju, amin? Mulai minggu ini kita berdoa buat jiwa-jiwa. Yang mau setuju, angkat tanganmu. Jangan terpaksa, saya doain dari sini. Buat jiwa-jiwa, mau bawa jiwa-jiwa, angkat tanganmu. Mari tutup matamu, jangan turunkan, tutup matamu. Tutup matamu, angkat tanganmu sungguh-sungguh. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, Bapa. Ini tandanya kami Tuhan Yesus, komitmen Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa. Perlengkapi setiap kami Tuhan Yesus, urapi setiap kami Tuhan Yesus. Nyatakan Tuhan Yesus kasih-Mu Tuhan bagi kami sehingga kami sungguh-sungguh punya hati Tuhan Yesus untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan Yesus. Sehingga mahkota kemuliaan itu Tuhan Yesus kami dapatkan daripadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, belum selesai. Wah ini udah doa nih, belum selesai nih, belum selesai. Yang terakhir saudaraku yang dikasih Tuhan. Amin. Nah poin yang terakhir yang perlu kita pahami, kita mengerti sebagai orang-orang benar, sebagai orang-orang percaya, pelayan-pelayan Tuhan saudaraku. Bahwa setiap apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita lakukan,
Di akhirnya saudaraku, kalau kita setia, maka mahkota kehidupan itu kita terima dari Tuhan. Saudaraku, bukan hanya mahkota kehidupan berbicara tentang surga, saudaraku. Saat kita kembali kepada Tuhan, Tuhan sambut kita, maka mahkota itu diberikan kepada kita. Nah, bagaimana dengan kita yang masih ada di muka bumi ini? Nah, janji Tuhan itulah yang berlaku dalam hidup kita. Maka keluarga kita dipagarin Tuhan. Usaha kita diberkati Tuhan. Pelayanan kita diberkati Tuhan. Rumah tangga kita dibentengi Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, ada 2 berkat yang kita dapatkan. Berkat pada saat kita pulang ke rumah Bapa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka mahkota kehidupan itu, yang abadi itu diberikan kepada kita. Dan pada saat kita masih ada di muka bumi ini, maka hidup kita akan diberkati Tuhan, akan dilindungi Tuhan. Sebagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan memagari Ayub dan memberkati Ayub, saudaraku. Dan semua iblis tidak bisa intervensi dalam hidup kita kalau Tuhan memagari setiap kita. Kita baca saudaraku Yakobus 1 ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan memahkota kehidupan dan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ibrani 10 ayatnya yang ke-36. Ibrani 10 ayat yang 36 demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, itu yang harus kita lakukan, saudaraku. Dan yang terakhir, ayat yang terakhir, Matius 25, ayatnya yang ke-21. Matius 5 ayatnya yang ke-25, ayatnya yang 21 dikatakan seperti ini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berbicara kebahagiaan Tuhanmu itu adalah tahta kerajaan surga saat kita pulang nanti, yaitu mahkota kehidupan itu. Amin. Amin saudaraku. Mulai minggu ini kita janji yang berlibur di tempat libur sekalipun, mari beritakan Injil. Amin. Janji Tuhan dengar dari tempat ini, dengar setiap ucapan yang keluar dari mulut kami. Kami mau memberitakan Injil Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ada lagu yang memberkati saya, lagu zaman dulu. Lagu zaman dulu. Mungkin banyak kita yang belum tahu juga nih. Pergilah, beritakanlah Injilku, dan baptis mereka dengan air atas nama Bapa, anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Pergilah, pergilah, beritakanlah Injil
kekuatan Tuhan. Dan baptis mereka dengan air atas nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Sekali lagi katakan, pergilah. Pergilah, beritakanlah Injilku. Amin. Dan baptis mereka dengan air atas nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat siang hari ini. Ini komitmen kami Tuhan Yesus, khususnya buat anak-anak muda-Mu Tuhan yang hadir siang hari ini. Tuhan, taruh hati-Mu Tuhan Yesus di dalam hati kami, sehingga kami Tuhan memiliki belas kasihan, sehingga kami melihat Tuhan Yesus Bapa, jiwa-jiwa Tuhan Yesus yang terhilang. Kami mau Tuhan membawa kepada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, materaikan Tuhan setiap Tuhan Yesus. Janji perkataan kami Tuhan yang keluar dari mulut kami mulai siang hari ini. Nyatakan kasih-Mu Tuhan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Sama-sama katakan.